Tapi mau nggak mau, hal itu pun dilakuin sama Pak Bejo. Diambil ikannya dan dia ingat-ingat betul, jangan pernah membaca doa. Dan kalau ada suara-suara yang muncul itu abaikan. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like dan udah share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Dan cerita kali ini itu datang dari salah satu subscribernya Lapak Horor, namanya Mbak Nami dari Semarang. Dan cerita ini itu Mbak Nami dapat dari ibunya sewaktu masih kecil. Jadi kurang lebih usianya beliau, ibunya Mbak Nami itu sekarang udah 60 tahun. Dan ya 50 tahun yang lalu mungkin waktu itu usianya ibunya Mbak Nami itu masih 10 tahun. Dan katanya waktu itu sempat bikin heboh satu kampung kejadian ini itu. Kejadiannya itu di sebuah desa, itu di salah satu kota di Jawa Tengah, di mana di sana itu hidup seseorang suami istri namanya Pak Bejo sama Mbak Sumi sama Bu Sumi. Dan mereka itu punya 4 orang anak. Ya anggap aja namanya tuh anak pertama itu Eko, anak kedua Dwi, dua-duanya cowok, dan anak ketiganya itu Sri, sementara anak yang keempat itu Ragil, dan yang anak ketiga dan keempat ini adalah dua-duanya cewek. Si Pak Bejo itu, dia itu adalah seorang petani. Boleh dibilang, diralat, seorang buruh tani. Dan waktu itu Pak Bejo itu kondisinya boleh dibilang sangat kekurangan ya. Beliau itu adalah orang yang miskin, dan dengan 4 orang anak seperti itu tuh jadi kayak semakin berat gitu beban hidupnya. Dan suatu hari si Pak Bejo itu ketemu dengan seseorang, itu kawan karibnya, itu udah kenal dari kecil, namanya Pak Tarno. Pak Tarno itu tinggal di sebelah desa, dan Pak Tarno itu terkenal dengan kemewahannya gitu. Pak Tarno itu orang kaya dari desa sebelah, dan itu temennya Pak Bejo. Akhirnya mereka ketemu, mereka tuh ngobrol, dan hari itu Pak Bejo itu curhat, "No, iki piye aku iki, kok ngene-ngene ae gitu. Aku kok miskin terus gitu. Ini aku gimana nih, kok kayak gini-gini terus. Aku miskin terus, dan ya aku ki nggak tega karo anak bojoku," katanya. "Aku tuh nggak tega sama anak istriku." Nah, si Pak Tarno ngedengar si Pak Bejo curhat seperti itu, dia tuh langsung kayak ngasih solusi gitu. "Oh, jadi kamu tuh pengen kaya gitu. Ya udah, kalau pengen kaya besok ikut deh gitu." "Lah, ikut kemana?" kata si Pak Bejo nanya kan. "Ya udah, pokoknya ikut aja. Nanti aku bawa ke suatu tempat, masalah persyaratan, masalah ubo rampe gitu ya. Apa sih bahasa istilahnya, ubo rampenya, segala persyaratannya itu nanti biar Pak Tarno itu yang nanggung, biar Pak Tarno itu yang nyiapin semuanya." Ya udah, Pak Bejo dengan kondisi yang seperti itu terpojok karena kemiskinan. Akhirnya hari itu imannya tuh tergoda, dan ya dia pun ikut sama Pak Tarno. Dia menyetujui untuk berangkat esok harinya gitu.
Dan si Pak Tarno itu bilang, besok kita itu akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, cukup lama, bisa berhari-hari. Jadi jangan lupa bawa pakaian ganti katanya. Oke deh gitu kata si Pak Bejo. Udah akhirnya singkat cerita keesokan harinya, pagi harinya mereka tuh bertemu lagi dan ya mereka siap melakukan perjalanan itu. Dan si Pak Tarno itu juga pesen sama Pak Bejo, nanti bilang aja ke istri kamu ada urusan di luar daerah katanya kayak gitu. Udah bilang aja kayak gitu. Oke, dan hari itu berangkatlah mereka berdua. Selepas subuh mereka udah jalan dan mereka tuh bener-bener kayak ngelewatin hutan, ngelewatin bukit-bukit kayak gitu, ngelewatin beberapa sungai, bener-bener kayak perjalanan yang ya cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 2-3 hari. Dan akhirnya sampailah mereka di sebuah gubuk. Ada sebuah gubuk kecil di sana yang terbuat dari kayak anyaman bambu. Benar-benar gubuk yang terletak itu di pinggiran hutan. Dan di sana gubuk itu adalah milik seorang juru kunci pujan gitu, atau tempat ya pemujaan kayak gitulah. Udah akhirnya si Pak Tarno pun menyapa juru kuncinya dan memperkenalkan si Pak Bejo tadi beserta maksud dan tujuan, dijelaskan semuanya. Jadi ini saya punya teman begini, dia tuh pengen seperti ini. Dan akhirnya si juru kunci pun sempat menyampaikan beberapa hal ya ke ini siapa namanya si Pak Bejo tadi. Jadi intinya segala keputusan yang kamu ambil itu jangan pernah disesali katanya. Ya Pak Bejo udah tekad waktu itu, siap gitu kan. Ya udah akhirnya hari itu dibawalah Pak Bejo ke sebuah sendang atau sindang, atau mungkin di beberapa daerah itu nyebutnya namanya beda ya. Jadi kayak semacam genangan air yang kecil itu yang kayak nampung mata air, dan disitulah terjadi genangan air ya. Pak Bejo itu dibawa ke situ dan dimandikan di situ dengan posisi yang duduk bersila kayak orang tetapak gitu ya, tangannya itu di atas paha dia, buka baju cuman pakai celana doang. Itu dimandikan di sana, dimandikan pakai kayak gayung siwur atau gayung yang terbuat dari batok kelapa yang gagangnya itu panjang, dan katanya airnya itu tuh udah dicampur berbagai macam bunga. Ya, itu kayak metode ritual yang lazim ya, yang banyak kita tahu ya dari film-film atau apalah. Kurang lebih seperti itu. Dimandikanlah Pak Bejo dengan air itu. Setelah selesai acara memandikan itu, mereka kembali ke gubuk tadi, ke rumahnya juru kunci. Nah, waktu di sana si Pak Tarno yang nunggu di situ, akhirnya dia pun keluar ya. Dia duduk di depan, kayak di teras rumah itu. Sementara Pak Bejo sama juru kunci itu mereka masuk ke dalam, dan mereka itu duduk di ruang tengah di atas tikar kayak gitu. Dan Pak Bejo itu disuruh, udah kamu pakai baju dulu, ganti baju. Setelah itu mereka kayak duduk berhadap-hadapan. Dan si juru kunci itu sempat keluar ke belakang ya selama beberapa menit, dan akhirnya dia pun balik lagi ke situ, dan dia itu membawa sebuah tampah yang isinya itu ada 1 ekor ikan. Itu adalah ikan gabus atau ikan kutuk ya, yang ya ukurannya lumayan besar juga. Itu ditaruh di depannya Pak Bejo, dan si juru kunci itu tadi itu bilang, diulangi lagi, apapun yang akan kamu lakukan itu kamu jangan pernah menyesalinya. Dan saat kamu memakan ikan ini, kamu nggak boleh menyesal. Dan saat kamu ngedengar sesuatu, ngedengar suara-suara yang aneh-aneh, itu abaikan saja gitu. Dan jangan sekali-kali membaca doa. Itu pesannya si juru kunci. Akhirnya dengan segala keraguan atau ya ada rasa jijik juga sebenarnya, karena ikan gabus itu tuh masih hidup ya, masih gerak-gerak kayak gitu.
Tapi mau nggak mau, hal itu pun dilakuin sama Pak Bejo. Diambil ikannya dan dia ingat-ingat betul, jangan pernah membaca doa. Dan kalau ada suara-suara yang muncul itu abaikan. Dan akhirnya gigitan pertama pun dilakukan, digigit gitu ya. Cara makannya itu harus digerogoti gitu, kayak gimana sih, kayak kita makan mangga kayak gitu. Dan itu nggak boleh putus, itu harus terus nyambung sampai habis. Jadi ikan itu hanya boleh disisakan itu kepala, duri, sama ekornya aja. Semua bagian dagingnya itu harus dihabisin. Dan itu digigit, gigitan pertama ya rasanya rasanya tuh kayak ada amisnya, menjijikan kayak gitu. Tapi gigitan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu Pak Bejo itu mulai menikmati. Dan anehnya, waktu gigitan pertama itu, Pak Bejo itu ngedenger ada suara teriakan yang datang entah dari mana. Gigitan kedua itu teriakan itu makin jelas dan Pak Bejo itu ini suara anak-anak nih, suara bocah nih gitu. Suara bocah teriak, tapi Pak Bejo udah cuek aja gitu. Sampai gigitan ketiga dan seterusnya, itu Pak Bejo makin familiar dengan suara itu. Itu kayak suara anaknya yang pertama, namanya Eko. Itu, tapi sesuai dengan perintah si juru kunci tadi, kalau ngedengar suara-suara yang aneh, itu harus dicuekin aja, harus diabaikan aja. Makanya udah, Pak Bejo nggak peduli, dia makan, dia habisin itu ikan. Dan setelah ikan itu habis, si Pak Tarno dipanggil dan mereka berdua itu disuruh sisa itunya ya, kepala, duri, sama ekornya. Itu disuruh dibungkus pakai kain kafan kayak gitu dan mereka disuruh nguburin itu di suatu tempat itu di dekat sindang tadi. Sindang di mana Pak Bejo itu dimandikan. Akhirnya dikuburlah di sana dan waktu itu hari udah mulai agak sore dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di tempat itu. Udah mereka malam harinya menginap dan baru keesokan harinya mereka itu memutuskan untuk pulang lagi. Udah mereka pulang dan pulangnya itu rasanya katanya lebih cepat ya dari saat mereka berangkat. Kalau berangkat itu kurang lebih sekitar 2 hari, ini cuman kayak 1 hari aja tapi udah nyampe gitu. Loh kok kita udah nyampe sini cepet banget gitu. Sampai perbatasan desa dan akhirnya setelah di situ mereka pun berpisah. Pak Tarno balik lagi ke kampungnya, sementara Pak Bejo juga balik lagi ke rumahnya. Dan setelah Pak Bejo sampai dekat rumahnya udah kelihatan. Di sana tuh Pak Bejo heran gitu. Loh kok di rumah rame ya? Kok banyak orang di sana? Akhirnya Pak Bejo pun ke sana, mendekat ke rumah dan sesampainya di rumah itu ternyata banyak warga yang lagi takziah dan ya ternyata anaknya Pak Bejo yang pertama yang namanya Eko itu meninggal. Dan kondisi meninggalnya konon itu agak sedikit aneh. Jadi Eko itu jatuh ke belik. Belik itu kayak lubang dalam tanah yang mirip sumur tapi nggak sedalam sumur, yaitu dalamnya mungkin kurang lebih sekitar 1 meter dengan diameter ya 1 meter juga, dimana orang tuh bisa ngambil air tuh cuman pakai ini doang, cuman pakai gayung doang kayak gitu. Nah Eko itu katanya ditemukannya itu di belik itu di belakang rumahnya Pak Bejo. Dia jatuh ke situ, kondisinya udah meninggal dan saat warga memandikan itu, jadi pas dimandikan itu Pak Bejo itu masih di luar ya, dia belum nyampe rumah. Jadi warga akhirnya memutuskan untuk memandikan dan di situ itu sempat jadi perbincangan warga yang memandikan. Katanya melihat jenazahnya si Eko itu agak sedikit aneh, ya bukan agak sedikit aneh, aneh gitu ya. Dimana di sekujur badan dia itu penuh dengan luka gigitan. Banyak yang robek-robek kayak gitu dan itu sempat jadi perbincangan tapi dari warga itu nggak berani menyampaikan hal itu ke Pak Bejo atau ke istrinya si Bu Sumi itu. Yaudah biarin aja deh dan akhirnya hari itu si Eko itu jenazahnya pun langsung dikuburkan ya. Kejadian menariknya itu beberapa
minggu setelah itu, beberapa hari, beberapa minggu setelah itu kondisinya Pak Bejo itu udah mulai berubah. Ini versi warga yang melihat ya. Jadi Pak Bejo itu jadi sering ngeborong tanah, ngebeli tanah kayak gitu. Dan Pak Bejo pun akhirnya merenovasi rumahnya dari yang tadinya cuman rumah gubuk kecil itu disulap jadi rumah dengan batu bata yang ukurannya kalau di kampung ya itu termasuk rumah yang besar. Itu jadi mulai hari itu Pak Bejo itu udah mulai kayak bergelimang harta, entah ya duitnya dari mana, gue juga kurang tahu. Cuman seperti itulah yang didapat itu katanya kayak gitu. Pak Bejo itu jadi orang kaya gitu. Dan ada satu hal lagi yang tadi gue lupa sampein. Ada beberapa persyaratan yang dikasih tahu sama si juru kunci tadi ya. Jadi Pak Bejo itu nggak boleh memberi sedekah ke orang lain, nggak boleh mengikuti pengajian atau sesuatu yang dekat dengan agama katanya. Itu bener-bener pantangannya, itu nggak boleh dilakuin. Dan itu ya sesuai dengan arahan si juru kunci tadi. Akhirnya semenjak Pak Bejo jadi orang kaya, dia tuh udah nggak pernah kayak sholat jamaah di musola, bahkan buat apa ya kayak acara selamatan kayak gitu pun itu Pak Bejo itu udah nggak pernah datang lagi. Dan plus Pak Bejo itu super pelit banget, jadi dia tuh nggak pernah ngasih sedekah sedikit pun ya gitu. Itu pasti selalu ditolak gitu kalau misal ada orang minta-minta gitu. Ya udah, akhirnya setahun kemudian kejadian yang pernah dialami sama Eko, anak pertamanya Pak Bejo, itu pun berulang. Kali ini menimpa anak keduanya, yaitu Dwi, anak laki-laki juga. Usianya waktu itu sekitar 4 tahun. Dia pun sama, meninggalnya itu di belik. Dia tenggelam di situ, dan menurut yang memandikan jenazahnya, itu nggak jauh beda dengan jenazahnya kakaknya. Jadi di sekujur tubuhnya itu sama, banyak bekas luka gigitan katanya. Dan ya itu makin santer gitu ya, itu jadi omongan warga. Makin banyak warga yang dari situ ya, itu banyak warga yang mulai berspekulasi. Dia membuat rumor-rumor kayak gitu, mereka itu kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan Pak Bejo. Dan anehnya lagi, 2 anaknya meninggal. Saat 2 anaknya meninggal, itu Pak Bejo itu nggak ada di rumah. Dan untuk yang kedua ini, Pak Bejo itu ngelesnya dengan, dia tuh lagi ada urusan jual beli tanah katanya di luar daerah, di luar desa. Ya oke lah, whatever gitu yang dibilang Pak Bejo. Tapi warga itu sebenarnya udah mulai menaruh kecurigaan waktu itu. Udah akhirnya kehidupan setelah anaknya dimakamin ya, kehidupan pun berlanjut gitu ya. Pak Bejo makin nambah kaya, tanahnya itu makin banyak, sawahnya makin banyak. Dan setahun kemudian kejadiannya pun berulang lagi. Kali ini menimpa anak ketiganya. Itu namanya Sri, anak perempuan. Meninggal sama di dalam belik dengan kondisi badan yang penuh gigitan. Waktu itu usianya baru 2 tahun si Sri itu. Penuh gigitan. Berarti waktu Pak Bejo itu masih miskin, itu usianya Sri itu 2 tahun. Ya mungkin ini kurang lebih sekitar 4 tahunan lah segitu ya. 4 atau 5 tahun. Kondisi badannya itu sama. Penuh gigitan pada sobek-sobek kayak gitu. Dan hari itu bener-bener rame banget deh. Orang itu udah yakin, warga itu udah yakin kalau ada sesuatu yang gak beres dengan si Pak Bejo tadi. Dan sama, hari itu pun Pak Bejo gak di rumah. Akhirnya setelah udah diproses, itu bener-bener kayak setiap tahun itu ngulang gitu. Kejadian yang mirip yang menimpa anak-anaknya Pak Bejo itu. Dan waktu Pak Bejo pulang, dia datang. Ada salah satu warga yang menyampaikan perihal ini, apa yang pernah terjadi gitu, dan apa yang sedang terjadi itu ke salah satu orang ustadz
Ustadz muda, itu namanya Ustadz Ahmad. Diceritain lah semuanya ke Ustadz Ahmad, dan nggak pakai lama si Ustadz Ahmad itu ngedatengin Pak Bejo, disamperin. Mas, mohon maaf, bukannya mau ikut campur gitu, tapi sebaiknya masnya ini menghentikan apa yang sedang dilakukan sekarang. Hentikan ritual itu gitu. Kalau nggak dihentikan, ya Mas Bejo tuh bakal kehilangan seluruh anaknya. Mas tuh bakal nggak punya anak, dan nanti setelah anaknya habis, istri Mas Bejo juga akan diambil. Dan kalau istrinya Mas Bejo juga udah nggak ada, ya tinggal satu lagi siapa? Jenengan gitu. Jenengan yang bakalan diambil. Dan apa sih artinya gitu kekayaan kalau dibandingin keluarga ya? Anak-anak gitu, apa belum cukup gitu? 3 orang anak meninggal. Kayak gitu bener-bener dibilangin sama Ustadz Ahmad tadi dengan bahasa yang cukup vulgar waktu itu. Dan ngedenger teguran dari Ustadz tadi, awalnya Mas Bejo sih cuman diem aja gitu ya. Si Pak Bejo tuh cuman diem aja. Dia cuman kayak gitulah, dia itu kayak ngelak kayak gitu. Tapi beberapa hari kemudian dia tuh kayak berpikir, bener juga ya apa yang dibilang sama si Ustadz tadi. Kayaknya memang saya tuh harus mengakhiri semua ini gitu sebelum terlambat katanya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menghentikan semua itu. Cara menghentikannya pun sederhana ya. Dia itu hanya kayak melanggar pantangannya doang. Dia mulai hari itu, dia mulai rajin sholat di musola. Dia mulai rajin datang ke acara selamatan. Setiap dia mau melakukan apapun, dia akan berdoa. Intinya kayak gitu. Apa yang menjadi pantangan sebelumnya, itu semuanya dilanggar sama Pak Bejo. Dan bener aja, nggak lama setelah itu, instan banget. Itu rumahnya yang besar itu, entah kenapa tiba-tiba kebakar, hangus, habis semuanya rumahnya. Sawah-sawahnya itu tiba-tiba keserang hama. Kayak tanahnya itu entahlah kenapa ya, itu mulai habis kayak buat ya nutupin ini itu. Yang dagangannya pun bangkrut kayak gitu. Pokoknya bener-bener semua musibah itu kayak tumplek blek gitu. Kalau orang Jawa bilang ya, kayak jatuh bersamaan gitu. Itu dalam waktu yang singkat. Si Pak Bejo itu akhirnya jatuh miskin, dan dia balik lagi jadi buruh tani dengan ya itu tadi, hidup dengan istrinya si Bu Sumi itu sama satu anaknya yang terakhir yang namanya Ragil itu. Jadi cuman masih ada sisa satu anak, tapi Pak Bejo itu kehilangan semua hartanya. Dan akhirnya setelah itu ya Pak Bejo intinya itu dia hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Benar-benar miskin gitu ya. Dan anaknya yang Ragil itu adalah anak satu-satunya gitu, yang tersisa, yang masih hidup gitu sampai besar. Tapi katanya, kata warga desa itu, setelah si Ragil itu gede, itu dia entah pergi kemana, dia merantau dan udah nggak pernah pulang lagi. Itu setelah si Pak Bejo sama Bu Sumi meninggal ya. Itu Ragil itu merantau, dan ya warga desa itu kehilangan jejaknya di mana sekarang. Dan Mbak Nami sebagai narasumber dari cerita ini itu kemarin sempat agak kesusahan buat tracking sama buat minta izin ya nge-share cerita ini. Tapi akhirnya alhamdulillahnya ketemu dengan salah satu saudaranya si Pak Bejo itu tadi dan meminta izin sama beliau ya, dan akhirnya diizinin buat di-share. Dan hari ini gue share ke kawan-kawan semuanya, dimana pesannya itu ya dengan tujuan kita bisa mengambil sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh yang negatif. Yang namanya harta gitu itu bisa dicari, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tidak merugikan orang lain, bukan dengan cara-cara seperti itu. Apalagi sampai mengorbankan orang-orang yang dekat dengan kita gitu ya, itu jangan sampai deh. Intinya kayak gitu sih, salah satu pesan yang ingin disampaikan sama narasumber dan termasuk gue juga
juga seperti itu gitu. Kita bisa carilah duit dengan cara yang halal meskipun sedikit. Yang namanya kebahagiaan gitu ya, itu katanya nggak terletak di uang gitu. Meskipun uang itu juga bisa mendukung kebahagiaan itu tadi ya, tapi nggak selamanya bergantung sama uang gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Salah satu cerita tentang pesugihan ya, dengan tumbalnya. Itu dari sebuah desa di Jawa Tengah yang kejadiannya itu udah lama, sekitar 50 tahun yang lalu. Terima kasih buat Mbak Nami yang udah jadi narasumber, yang udah nge-share cerita ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan nanti yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata dalam menyampaikan cerita ini. Dan ya mohon maaf juga kalau misal ceritanya itu nggak terlalu serem. Atau banyak hal-hal yang kelewat yang gue nggak sengaja gitu. Ya mohon dimaafin. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga selalu kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.